Udah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa masyayikhi majma'in syawni lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di kajian mampir, yakni akronim dari malam berpikir. Memang kajiannya dimulai malam-malam. Mula-mula kami ucapkan terima kasih kepada Ahlul Bait, yakni Bapak Ustaz Muhammad Husnan. Bapak Husnan. Bapak Rusnan, Pak Ustadz Rusnan yang telah. Oh, beliau. Terus yang ini? Abahnya. Oh, oke. Karena sudah menerima kami di sini, kemudian beserta semua hidangannya juga. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Nurul Dolam, salah satu syarah dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang isi dari kitab-kitab terdahulu, lebih tepatnya isi dari Suhufu Ibrahim, yang isinya itu adalah tentang nasihat-nasihat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian akhir terkait dengan isi dari kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai perlu kita garis bawahi bahwa untuk kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran itu wajib kita imani keberadaannya, wajib kita imani bahwa kitab tersebut diturunkan kepada nabi-nabi yang telah ditentukan, dan kita tidak perlu untuk mengetahui bagaimana isinya. Meskipun tadi siang saya lihat di kitab Syarah Kubro karya Imam As-Sanusi, beliau mencantumkan 2 poin penting isi dari kitab Taurat. Nanti di akhir akan kami sampaikan, kami spill sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ini terkait dengan penjelasan di sebelumnya. Ini hadis ya? Iya. Waktu untuk introspeksi diri. Nah, yang dimaksud di situ adalah yakni kulla sobahin ala jami'i ma'amilahu lailan. Jadi kita dianjurkan untuk introspeksi diri, evaluasi diri, mencerminkan diri kita, tidak kemudian sibuk melihat orang lain. Nah, kapan waktunya? Yakni kulla sobahin ala jami'i ma'amilahu lailan. Introspeksi diri, evaluasi diri di setiap subuh, ala jami'a ma'amilahu lailan, atas segala perbuatan yang kita lakukan di malam hari. Nah, sekarang malam ada banyak aktivitas yang sudah kita lakukan, jadi kapan introspeksinya? Nanti subuh gitu. Kalau bangun.
Bu, pelanggaran enggak bangun. Ya kan siapa tahu ada nggak bangun. Punya saya bangun. Kalau di kodok pagi apa Ustaz? Punya saya bangun. Oh masih Ustaz ya? Masih bangun. Nggak tahu diri. Bismillah. Kan 40 tahun ke atas Ustaz. Masih ini ya? Enggak. Ada. Pakai tangan. Amit Pak ini memang agak galau-galau. Ya Allah. Nah, di waktu malam hari ya di waktu subuh itu kita merenungi apa-apa yang telah kita lakukan di malam hari. Wa kullama masain dan introspeksi diri di setiap sore ala jami'a ma'amilahu naharon. Atas apa yang telah dilakukan di siang hari. Fama wujida min hasanatin, jika kita introspeksi kemudian di situ ada kebaikan yang sudah kita lakukan, hamidallahu alaiha, maka kita segera memuji Allah atas perbuatan tersebut. Jadi bukan kemudian gara-gara saya, tidak begitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan kebaikan. Au min sayyi'atin, atau ketika introspeksi kemudian kita menemukan keburukan yang telah kita lakukan, istaghfirullahu minha, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana penjelasan di kitab yang sama yang sudah pernah kita ulas, bahwa ketika kita sudah melakukan keburukan, menurut sebagian ulama nilai plusnya adalah, mungkin bisa dibilang nilai plus ini. Nilai plusnya adalah ketika kita sudah melakukan keburukan, maka malaikat itu tidak langsung mencatat. Jadi nunggu 6 jam dulu. Nah, dalam jangka waktu 6 jam itu apakah orang yang melakukan kesalahan itu istighfar, bertobat atau tidak? Kalau semisal bertobat, itu tidak dicatat sebagai sebuah keburukan, melainkan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Tapi kalau semisal tidak, selama 6 jam tidak ada istighfar itu, maka ya tetap dicatat sebagai keburukan. Nah, kalau kita lihat tradisi kita ini kan, setelah habis sholat, astagfirullahaladzim li wali walidaya, kan begitu. Yang kalau dihitung-hitung itu kayaknya tidak sampai 6 jam. Maksudnya jangka waktu dari satu sholat ke sholat yang lain. Kecuali dari subuh ke ini ya, subuh ke duhur, itu agak panjang durasinya. Isya ke subuh juga. Bisa ke subuh juga ya. Tapi kan umumnya orang kan jam-jam, umumnya orang ya, jam 8 kan tidur. Nah, itu saya sempat kepikiran juga tuh. Kenapa kok 6 jam? Nah, itu dia. Kenapa kok 6 jam? Itu agak kepikiran juga. Sempat terbesit begini sih, diantaranya kan subuh ini kan pagi maksud saya. Pagi itu kan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha kan. Iya. Bahkan ini kesunahan yang sangat dianjurkan, yang mana dalam sholat itu entah termasuk istighfar atau enggak ya. Iya. Kalau kita melaksanakan sholat duha, katakanlah jam 9, berarti kan dari subuh ke jam 9 kan tentu tidak sampai 6 jam kan. Iya. Lalu dalam sholat itu kita duduk di antara dua sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajibuni. Kan ada Rabbighfirlinya tuh. Iya, betul. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat yang wajib plus melaksanakan paling tidak sholat duha, lalu sholat witir, tapi sholat witirnya agak malam nanti. Oh iya. Itu kalau ada kesalahan-kesalahan berarti tidak jadi ditulis itu. Itu sih sementara yang sempat saya terpikir. Artinya begini ya, ruang bagi kita, bagi kesalahan yang pernah kita lakukan itu sangat minim. Artinya begini, kalaupun kita melakukan kebaikan, kemungkinan untuk diampuni itu amat sangat besar. Dan kesempatannya itu masih sangat panjang. Nah, jadi kalau semisal kesalahan kita itu masih dicatat, itu lagi itu. Jadi sudah ada banyak waktu kosong atau waktu luang gitu. Untuk kita gunakan beristighfar, itu mohon ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan, tapi kita tidak memanfaatkan hal itu. Maka tadi kami sebutkan di awal bahwa waktu kita itu hanya 6 jam menurut keterangan dari sebagian ulama. Tapi tentu saja kalau kita kaitkan dengan di Minhajul Abidin waktu itu di Aqobah Taubat itu, dosa-dosa yang tidak jadi dicatat itu tentu saja adalah dosa yang berkaitan dengan Allah langsung. Iya, betul. Sedangkan dengan sesama manusia itu tidak cukup hanya sekedar beristighfar. Oh, payah. Jadi dosa dengan Allah jauh lebih mudah diampuni dibandingkan dengan dosa kepada sesama makhluk, sesama manusia utamanya.
Karena seringnya kan kita ketemunya dengan manusia kan. Nggak tahu kalau ada yang ketemu dengan jin. Ada jin nganggur ditempelin. Hah? Oh, kalau mimpi nggak dihitung dosa, Pak. Tergantung mimpinya. Saat mimpi bayar ke Indomaret. Aduh, nyebut merek. Ya kan? Sengaja nyentuhin jari ke kasirnya. Loh. Itu dosa. Ke kasirnya tuh apa ke kotak uangnya? Ke ininya ya, ke pegawainya berarti ya. resepsionernya. Kasir kan isim fa'il, kasir. Oh. Ya, berarti mbak-mbaknya gitu. Itu kategori Oh, apa langsung tuh? udah di spesifik mbak ya. Kasir kan bisa cowok, bisa ya cewek gitu. Karena aku menyentuh, sengaja menyentuh. Ya, sengaja itu menyentuh. dikategorikan dosa berhubungan dengan Allah apa dengan manusia itu? Menyentuh apa dulu itu maksudnya? Sengaja. Tangan, guys. Yo. Oh, tangan. Kan ada kembalian yang sengaja nggak ditaruh di meja, pengen Oh, kalau sehingga tadi anggaplah kita itu ngeprank itu gitu. hukukul adami atau ma'allah. Ya itu kepada Allah sih setahu saya. Walaupun saya menjawab begini agak takut juga karena baru melihat postingan yang dibagikan Ustaz Abdullah apa? Bukan MWCNU yang membagikan kayaknya. Kalau menjawab kita sebenarnya tidak tahu, lalu kita menjawab, Ustaz ya. Lalu kita menjawab, sebenarnya kita tidak tahu nih, kayaknya begini. Nebak-nebak kita, walaupun setelah itu kita buka kitab atau tanya ke guru ternyata benar, itu berdosa. Betul, agak takut sebenarnya saya mau jawab, cuman ya Zohiruhu hakaza gitu ya. iya. Kayaknya sih, kayaknya ya. Kan diskusi kan, nanti barangkali ada yang tidak setuju, ya silakan. Karena kalau ke manusianya, si orang yang disentuh ini, dia kan tidak berdosa karena dia tidak sadar, bukan tidak sadar, dia tidak menyangka akan disentuh seperti itu. Dizolimi lah kasarannya. Kalau normalnya kan cuma ngasih begini tiba-tiba, Mbak, kan bahaya kan. Dia harus pakai sarung gitu. Sarung begini mungkin. Ada sosok lebih 100. Oh, Terima kasih. Kalau bahasa tersentuh sih itu berarti kan tanpa Tanpa sengaja. sengaja. Tapi tadi sengaja. Oh, Sengaja kata Ada kawan saya. Oh, kawan. Kawan saya. Kawan. Saya kan pakai peci, masa nggak mungkin dong. Oh, gara-gara pecinya ya. Lanjut. Oke, lanjut. Jangan korupsi waktu saya. Wa aqrabu min dzalika ila salamah. Dan yang paling selamat itu adalah ayyuhasibaha ala kulli fi'lin qabla al-iqdami alaihi. Yakni introspeksi diri atas segala perbuatan sebelum kita melakukannya. Kalau tadi itu kan introspeksi diri setelah kita melakukan sesuatu. Nah, ini yang lebih selamat adalah kita introspeksi diri, evaluasi diri sebelum kita melakukan suatu perbuatan. Ini sesuai dengan konten saya waktu itu, Ustaz. Jadi kalau kita mau melakukan Kontennya doang kan, sesuatu, bukan amalnya kan. sama amalnya juga. Kalau kita mau melakukan sesuatu, hal pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana kata syariat. Ini tahdas bin nikmah ya. Hah? Tahdas. Kalau kata syariat itu wajib, maka segera lakukan. Kalau kata syariat itu tidak wajib misalnya atau mubah itu, maka nanti saja itu. Atau kalau semisal kata syariat itu makruh, maka sebisa mungkin dihindari. Dan seterusnya. Yang tidak kalah penting adalah kalau kita dihadapkan dengan dua perbuatan, yang satu sunnah, yang satu wajib, maka dahulukan yang wajib. Nah, itu adalah salah satu dari sikap orang yang berakal. Alal akil kalau sebelumnya itu. Nah, yang lebih selamat kira-kira demikian. Jadi pertimbangkan dulu, cari konsekuensi terburuknya itu. Baru kalau sekiranya dirasa aman, lakukan. Hatta la yatalabbasa bihi illa ba'da ma'rifati hukmillahi fihi, akan sesuai kan. Sampai kecuali sehingga jelas baginya perbuatan tersebut illa ba'da ma'rifati hukmillahi fihi, kecuali setelah ia mengetahui hukumnya Allah atau syariat tersebut. Jadi pertimbangkan kata syariat gimana. Ada kawan yang ngajak misalnya ikut pawai misalnya, pawai Agustusan. Apa isinya? Joget-joget. Ada banyak
apa namanya? Maksiat-maksiat. Maksiat misalnya begitu. Atau kalau di kita mau nyebut anu dah enak. Ya di satu tempat lah itu. Panitia. Ada tempat joget-joget itu dihindari. Karena kita tahu bahwa secara hukum ya itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Famakana khairon, jika perbuatan itu baik, fa'alahu maka lakukanlah. Wa makana ghairu dzalik, kalau itu tidak baik, amsaka anhu maka ya ditahan dulu. Liuriyahal malaikah minat ta'ab, agar kita ini tidak membebani malaikat. Jadi sebagaimana di penjelasan sebelumnya bahwa kalau kita melakukan keburukan, maka malaikat itu risih. Bahkan sampai didoakan itu. Semoga Allah mengistirahatkan dia. Dalam bahasa yang lain, semoga dia cepat mati. Bukan mengistirahatkan kita kayaknya. Hah? Mengistirahatkan kita. Iya, yang anu. Bukan kita, maksudnya kita tuh malaikatnya, 2 malaikat. Kan di sini kan di Nurul. Kayaknya semoga Allah segera mengistirahatkan kita. Maksudnya karena kita tuh sebagai malaikat ya, maksudnya dialognya itu kan. Malaikat itu capek ngurusin orang-orang begitu. Yang bermaksiat itu. Maka ketika di sini disebutkan bahwa malaikat itu mengistirahatkan, itu karena memang malaikat itu risih dengan orang-orang yang Jadi berbuat buruk. kata malaikat mendoakan kita cepat mati. Mendoakan orang yang Kita. melakukan keburukan cepat mati. Oh ya, orang keburukan. Oke, wali anna man hasaba nafsahu fid dunya, karena orang yang ini introspeksi diri di dunia, hana alaihi adzabul akhirah, maka ringanlah adabnya di akhirat. Karena tidak menjadi orang yang sembrono, mentang-mentang sunnah dilakukan tanpa mempertimbangkan sisi yang lain. Tidak, bukan menjadikan. Gila masih mungkin di maulidan itu. Wa fil hadis dijelaskan dalam hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian semua sebelum kalian di Hisab sih ini nyamannya bahasa hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian yang dihisab. Jangan pakai dihisab, beliau sudah cerita gitu. Jadi koreksilah, itu dia. Koreksilah diri kalian sendiri sebelum kalian dikoreksi oleh orang lain atau oleh malaikat dalam hal ini misalnya. Dzakara dzalika al-Bajuri. Kemudian qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi berkata, wa kana ba'duhum yuqayyidu harakatihi fi nahari fi kitabin. Sebagian ulama itu ada yang kemudian saking pengen introspeksi diri, mereka itu mencatat semua gerak-geriknya di buku, semua perilakunya di buku, di catatan itu, dicatat. Apa ya? Apa bahasa anak sekarang itu? Memori. Bukan Seth. Buku diari. Diari ya begitu. Ada semacam diari. Jadi para ulama juga nulis diari. Jadi nulis diari itu sudah bukan. Jadi mereka menulis semua yang mereka lakukan di buku. Fa idza amsa, ketika sore tiba, ja'alahu baina ainaihi wa hasaba nafsahu ala ma fihi. Ketika sore telah tiba, maka mereka itu meletakkan buku itu di depan matanya, maksudnya mengoreksi itu, mengintrospeksi diri, ala ma fihi, atas apa yang ada di dalam buku itu. Jadi kalau sudah ditulis waktu sore telah tiba itu, mereka cek itu. Apa yang tadi sudah saya lakukan dari pagi sampai sore ini misalnya. Nah, itu introspeksi. Wa ba'duhum, sebagian ulama yang lain, kana yuhasibuha ala khawatirihi. Bahkan sebagian ulama yang lain lebih ekstrim. Mereka itu mengevaluasi diri mereka atas apa yang terbesit dalam hatinya. Kalau tadi kan enggak hanya hanya apa yang Gerak-geriknya. dia lakukan. Nah, berarti kan tubuh itu kan. Ini tidak hanya di situ. Jadi yang diintrospeksi itu adalah apa yang terbesit dalam hatinya. Pagi-pagi ke Indomaret gitu kan. Apa yang dipikirkan gitu ya. Kok bening gitu. Wah, itu dapat kartu merah itu. Loh, ternyata le mineral. Bil yaumi wal laila. Di waktu siang dan juga di waktu malam, itu diisi introspeksi diri. Wa qawluhu wa marummatun bi fathati wa tasdidil mim.
beberapa hurufnya di fathah, kemudian mimnya di tasdid. Ai maksudnya adalah islahun, yakni memperbaiki. Qala Abu Dzarrin Aidon. Imam Abu Dzar juga berkata, "Qultu ya Rasulullah." Sahabat kan. Hah? Sahabat. Oh ya betul. Qultu ya betul. Qultu ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa. Sayyidina Abu Dzar ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa isi dari suhufu Musa? Kemudian beliau bersabda, menjawab, kanat kulluha ibarat. Semua isinya itu adalah nasihat-nasihat. Bikasril aini wa fathil ba. Jum'u ibaratin bisukuniha. Mislu sidarin wa sidrotin. Skip. Maksudnya adalah, maksud dari ibaron itu muwa'idh, yakni nasihat-nasihat. Wa minha diantaranya ajib betul. Ini nasihat di dalam kitabnya Nabi Musa ya. Ajib betul, aku heran, kata Nabi. Oh bukan, ini bukan kata Nabi, ini kata Allah. Kata Allah. Iya. Ini firman-Nya Allah di dalam suhufu Musa, di dalam kitabnya Nabi Musa. Ajib betul, aku heran, kata Allah, liman aikona binar, dengan orang-orang yang meyakini akan adanya neraka, kaifa yafrahu, kok bisa dia itu malah bersenang-senang gitu. Ajib betul, aku juga heran. Bukan liman aikona bil mauti. Bukan. Oh beda teksnya kita. Yang saya minha ajib tu liman aikona bil mauti kaifa yafrahu. Bukan begitu ya teksnya? Bukan, benar. Di sini benar. Ajib betul, aku juga heran. Liman aikona binar, kepada orang-orang yang katanya meyakini adanya neraka, kaifa yadahaku, kok bisa dia itu malah ketawa-ketawa. Ketawa Allah. Ajib betul, aku juga heran, liman yarad dunia wa taqallubaha, kepada orang yang melihat dunia dengan segala permainannya, kira-kira begitu, bi ahliha. Kaifa yatma'innu ilaiha, kok bisa dia itu malah nyaman dengan dunia tersebut. Padahal sudah dilihat dunia itu seringkali mempermainkan kita, kok malah dia yang dikejar-kejar, kok malah dia yang yang kita itu merasa nyaman dengannya. Kemudian ajib betul, aku juga heran, liman aikona bil qadar, kepada orang yang katanya meyakini adanya takdir, kaifayat taib, kok bisa dia itu malah mempersulit diri. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat, kaifayaghdab. Jadi aku heran, kata Allah, kepada orang-orang yang katanya meyakini takdir, tapi dia itu kok malah marah-marah dengan takdir, tidak terima. Nah, itu agak heran. Di sini kan praktek gigi, Pak Ki. Kalau kita mau membenahi gigi kita itu kan tidak mungkin datang ke bengkel. Pasti datang ke tukang gigi. Kenapa kok datang ke tukang gigi? Karena mereka yang lebih tahu itu. Kalau mereka yang lebih tahu, otomatis kan dengan begitu kita akan pasrah dengan apa yang dilakukannya itu kan. Karena dia yang lebih tahu. Nah, ini yang mengatur kita ini jauh lebih tahu daripada mereka semua. Maka kok bisa ketika dia yang menentukan, kok malah dia juga yang menjadi sasaran empuk atas kemarahan kita. Nah, itu agak aneh itu. Boleh dijawab? Ini kan kaifa kan? Kaifa ya. Kok nanya terus jawabannya apa gitu? Ya, kalau di kitab saya tanda tanya, tanda seru. Sudah. Saya menawarkan jawaban gitu. Kalau ini tanda seru semua ini. Oh, tanda seru semua. Kalau di punya saya ini tanda tanya, tanda seru, artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Perlu dijawab gitu. Karena kalau emang nanya gitu kan, kok bisa? Ini kaitannya nanti ke ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Jadi ketika ilmu itu tidak bermanfaat, maka dia tahu tapi nggak ngamalkan. Sehingga wajar Syekh Ibrahim bin Adham itu notice dengan hal itu. Jadi banyaklah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, sebelum amalan mutaqabbala. Ilmu dulu. Lanjut. Iya, menarik. Ajib betul liman aikon nabil hisab. Aku juga heran kepada orang-orang yang meyakini yaumul hisab, hari perhitungan amal, summa la ya'mal. Kemudian dia tidak beramal. Ini di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam kan. Iya. Dan dikatakan bahwa ini tadi adalah firman-Nya Allah kan. Iya, betul. Bisa ya Allah itu kaget juga ya.
Tapi enggak begitu. Oh iya 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 iya. Nah, maksudnya takut ada yang terpikir begitu. Jelaskan jadi dong, ketika itu maksudnya. ada ini ada penjelasan Allah kok heran gitu. ajib betul. Aku heran kata Allah. Itu bukan berarti Allah heran betul, enggak. Allah enggak tahu bukan ya? Enggak, apalagi Allah tidak tahu, enggak seperti itu. Itu hanya satu ungkapan agar kita merenung. Kayak seorang guru kepada murid, kok bisa ya kalian begitu? Itu bukan satu ungkapan keheranan, enggak. Guru tuh tahu dengan kebiasaan seorang murid gitu. Tapi ungkapan itu diucapkan itu karena agar si murid itu merenung. Nah, pun juga dengan kita sebagai pelajar yang baik. Oke, itu di Pengalaman. pengalaman, ya betul. Otak kalian di mana misalnya begitu. Itu bukan berarti kita tidak tahu otaknya di mana. Itu untuk mereka mikir aja itu. Nah, itu kemudian sedikit lagi saya ingin kutipkan keterangan di dalam kitab Taurat yang sudah diteliti oleh para ulama terdahulu. Ini dikutip oleh Imam Sanusi di kitab Syarah Kubro, tadi di awal sudah kami sampaikan. Ada dua keterangan yang dikutip oleh Imam Sanusi. Yang pertama, dan ini juga bertepatan tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jelaskan secara singkat. Jadi kata Imam Sanusi, ternyata di dalam kitab Taurat itu sudah diinformasikan kepada Bani Israel terkait dengan pengutusan Nabi terakhir. Di sini bahasanya itu min ikhwatihim. Jadi nanti akan diutus kepada kalian min ikhwatihim, dari saudara kalian. Bahasanya seperti itu. Kemudian terkait dengan ikhwatihim ini yang dimaksud siapa? Nah, di sini ada dua kemungkinan kata Imam Sanusi. Yang pertama itu dari bangsa Romawi atau Rum. Kenapa kok dari bangsa Romawi? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nabi Ishak, sorry. Nabi Ishak. Jadi semua nabi selain Nabi Muhammad atau rata-rata lah para nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ishak. Sementara kemungkinan yang kedua adalah dari bangsa Arab. Jadi ada dua kemungkinan terkait dengan pernyataan tadi min ikhwatihim, dari saudara kalian. Boleh jadi dari bangsa Arab, boleh jadi dari bangsa Romawi. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dari bangsa Romawi ini tidak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah dari bangsa Arab. Nah, pada intinya di sini di kitab Taurat itu menjelaskan tentang informasi bahwa Nabi Muhammad telah diutus. Meskipun nanti ada ada dialog antara salah satu ulama dengan Rabi Yahudi. Dialognya itu kurang lebih mempertanyakan tentang apakah kalian tahu informasi tentang diutusnya Nabi Muhammad. Kata mereka, ya kami tahu, di Taurat ada. Terus kenapa kalian tidak mengimaninya? Karena kan di Taurat hanya dijelaskan bahwa karena kan ini Nabi Muhammad itu kan dilahirkan di Arab. Berarti itu hanya untuk bangsa Arab. Jadi mereka ada upaya untuk menolak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi dari kitab Taurat itu adalah sama informasi terkait dengan diutusnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Wah, ini agak panjang ini. Pada intinya sama lah itu. Ya, kapan-kapan saja kalau masih panjang. Saya bacakan sedikit aja ini. Ja'allahu min Sina wa asyraqa min Sa'ir wasta'alan min Jibali Faron wa ma'ahu jama'atun min Jibali Faron. Itu ungkapan kiasan di dalam kitab Taurat. Jadi Allah datang dari Sinai, kemudian terbit di Sagin. Sagin setelah secari itu di Google ternyata Seir enggak tahu apa itu. Dan menampakkan diri di pegunungan Paran. Dan dia bersama dengan golongan atau rombongan dari pegunungan Paran. Jadi Sinai itu adalah
Nabi Musa, tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah dari Sagin. Ya betul. Nah, Sagin itu Nabi Isa. Kemudian yang terakhir dari Paran. Paran itu yang dimaksud adalah di Arab. Nah, yang dimaksud itu Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya apa tuh? Belum paham. Maksudnya adalah apanya? Dari yang kedua itu. Heeh. Itu satu kiasan di dalam kitab Taurat, informasi dari Allah bahwa akan turun nabi-nabi Setelah Nabi Musa gitu ya. yakni Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Tapi ungkapan itu disampaikan dengan istilah tadi dari Sinai, kemudian dari Sagin, kemudian dari Paran. Sinai itu Nabi Musa, itu Sagin itu Nabi Isa, kemudian Paran itu Nabi Muhammad. Maksudnya begitu. Begitu ya. Jadi informasi tentang diutusnya Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita beralih ke fikih, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kekunci kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lanjut ke kajian fikih, masih dengan kitab yang sama, kitab At-Taqriratus Sadidah. Masih dengan qori yang berbeda. Yaitu seorang berbeda. hamba Allah dan wali Allah, kekasih Allah yang sangat disayang Allah, dicintai Allah dan dilindungi oleh Allah SWT. Kenapa sepede itu? Karena sejak lahir saya sudah ditemani 400 malaikat yang menjaga, yang mana dua di antaranya ada malaikat pencatat amal baik dan ada malaikat pencatat amal buruk. Loh. Bukan orangnya yang buruk, pencatat amal buruk. Saya kira udah gaya-gaya kayak Mama Gufron tadi. Oh, belum. Boleh ya, berhusnuzon kita kekasih Allah, seraya itu menjadi doa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekalipun waliullahnya belum selevel para waliullah yang pernah dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau penulis kitab Al-Qirtos, syarah daripada Rotib Al-Attas, yang mana di situ beliau menyebutkan waliullah itu kalau baca sholawat bukan selevel baca 300 sehari, tapi levelnya adalah bersolawat sampai bisa bermujalasah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada sosok bernama Imam Az-Zawawi. Walaupun belum selevel itu, bahkan yang 300 hari pun Masih bolong-bolong. oh, takut riak. Kasih. Sehingga mudah-mudahan di momen Rabiul Awal ini dan di momen Semarak 17 Agustus dengan tema merah dan putih, mudah-mudahan menambah rasa bahagia kita dan menghidupkan amalan-amalan membaca sholawat dan doa setelah azan. Dan di antara materi ceramah maulid yang senantiasa kita ulik-ulik, dalam materi ceramah yang berdurasi 1 jam ataupun 1,5 jam itu, banyak yang mencukupkan dengan sesi mengenal Nabi, atau selanjutnya mencintai Nabi, atau udah Bosan ya agak belum. Oh, belum. Ya kan, mengenal, kemudian mencintai, kemudian mengikuti. Sehingga ketika sesi tanya jawab memberikan kuis, penceramah akan menanyakan siapa nama bapaknya Abu Lahab misalkan. Jadi fokus ke pengenalan. Ada juga yang fokus ke mencintai, memuji, mengagumi, mengenang. Sehingga saya malah lebih fokus kepada poin mengikuti, dimana untuk mengikuti Nabi Muhammad baik syariat dan akhlaknya, maka kita ingin mengikuti beberapa syariat-syariat tersebut tentunya dengan mengkajinya, dan tidak cukup untuk mengkaji syariat itu dalam 1 kali ceramah per tahun untuk mengkaji syariat dan akhlak Nabi. Sehingga di antara syariatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan mempelajari kajian fikih, yaitu tema mandi. Masuk enggak? Ke sana. Masuk enggak? Mukadimahnya itu loh. Kirain mau kemana gitu loh. Bahasanya itu deskripsinya ya. Deskripsi. Ini masalah. Enggak, ini cuma masalah doang kalau ini. Lanjutkan saya biar Iya. 30 menit pas. Sengaja. Saya enggak mau banyak-banyak karena ini bab mandi. Karena saya kurang banyak mandinya. Mandi saya mandi sunnah.
Hah? Mandi wajib itu nunggu momen tertentu. Pernah loh tapi ya. Jelas. Itu rezeki. Dari satu sisi. Tanah Abu Syaitan. Hah? Tanah Abu Syaitan. Wallahu alam. Semangat. Ngomong kawan-kawan, sebelumnya kita itu di bab fikih udah membahas berpertemuan-pertemuan tentang bab istinja. Sepanjang itu bab istinja. Kori-korinya ada di sini. Ahli-ahli istinja Ya. Akhirnya kita pindah ke bab yang baru yaitu babul ghusli. Dan masih sering kali kita agak terpelecok ketika mengucapkan ghusli, wusul. Karena kita sering menghafal itu ghusala yaghsilu ghuslan, mencuci. Sehingga di sini layak kita preteli perbedaan ghuslu dan wuslu, Buslu ya. ya kan? Di sini diawali qaulal muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin. Ila angqol babul ghusli ta'riful ghusli lughatan as-sayalan. Jadi definisi daripada mandi. Dari awal kita udah memberi nama untuk ghusli ini mandi. Semandi itu. Sekalipun secara bahasa asayalan, mengalirnya air. Karena mandi ada kalanya dengan adanya aliran air dialirkan, ataupun kalau dia avatar dia bisa mengendalikan airnya mengalir sendiri tanpa harus digayungi. Atau nyemplung ke kolam. Ya bisa. Kemudian wasyar'an, adapun istilah yang lebih spesifik dalam kacamata syariat itu istilah wusul itu sespesifik satu paket lengkap takmim. Kalau wusul berarti harus ada takmim, meratakan jami'il badan, seluruh tubuh diratakan bilma dengan air biniatin maksusotin dengan niat yang khusus. Ini definisinya secara tidak langsung menyebutkan furudul ghusli yang berjumlah 2. Jadi kalau ditanya arkanul wudu 6, tapi kalau arkanul ghusli 2, yaitu niat, kemudian takmim jami'il badan bilma. Sedua itu. Jadi kalau ujian santri-santri ngapalnya lebih mudah dibanding ngapalin rukun wudu. Apalagi rukun sholat. Rukun sholat bisa 13, bisa 17, 18, tergantung Kitab sudut apa ya rujukan? pandang. Kemudian al-farqu bainal wusli wal ghusli wal isli. Nah, lagi-lagi tentang diksi. Walaupun secara secara jumlah huruf dan hurufnya itu sama. O, salah, oin, sin, lam. Berubah diawali dengan wusli. Al-wuslu bidomi, kalau pakai domah, yaitu takmimu jami'il badan bilma. Meratakan seluruh badan dengan air. Atau meratakan air ke seluruh badan. Ini wusli. Ini yang kita kenal dengan mandi. Mandi sunnah, mandi wajib, pakainya wusul. Kemudian al-ghuslu pakai fathah, ghuslu. Kalau fathah ini berarti lebih umum yaitu membasuh. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap hanya mengusap mashu. Nah, kalau ghuslu berarti harus ada air yang mengalir. Dialirkan. Kemudian ismun li ghusli ba'dil a'dha. Disebut ghuslu itu kalau untuk perbuatan membasuh sebagian anggota. Jadi sebagian aja udah dianggap ghuslu. Udah harus seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh itu baru menggunakan diksi ghuslu. Kemudian selain ghuslu, kalau ghuslu masdar, kemudian ada lagi rislu bil kasri dengan kasroh. Rislu. Kalau dijadikan nama cewek jadi Gisel. Hah? belum. Belum. Ini. Ya. Bahaya nih, bahaya. Gisel, ya kan? Nama cewek. Yang punya anak boleh, atau yang punya kucing. Al-ghuslu bil kasri, pakai kasroh, yaitu ismun. Untuk nama lima yudofu ilal ma, untuk sesuatu apapun itu, yudof ilal ma yang ditambahin ke air. Yang biasa kalau ditambahin ke air, sabun, molto, apalagi? Roiko, bukan? Roiko termasuk. Pokoknya yang ditambahkan ke air, maka itu disebut ghisil. Nama bendanya.
Wisel. Au wairihi. Nah itu penegasan aja bahwa sepenting itu perbedaan ghuslu dan ghuslu biar Berarti nggak gisel ini salah-salah. harus basah ya? Ma, Iyalah, kan kan itu umum. ilal ma. Dia akan basah. Oh, akan. Nggak selalu dari awal basah. Sebayu ngerem. Masih aman. Masih aman ya? Iya. Jalan. Kemudian ahkamul ghusli. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum mandi. Karena mandi itu walaupun kayak sama perbuatannya, tapi hukumnya bisa berbeda-beda. Bahkan di sini sampai 5. Berarti ada mandi haram. Mandi apa itu yang haram? Ya kan? Kita boleh berhayal-hayal dulu mandi haram. Mandi yang seperti apa, ya kan? Nggak boleh lihat buku dulu, ya kan? Berarti kan bab ini bukan bab mandi wajib, belum Doang. tentu wajib Iya. soalnya. Atau bab mandi besar, belum tentu besar gitu. Kadang mandinya mandi kecil. Yang penting mandi lah ini, bab mandi begitu kan. Sesuai dengan deskripsi yang ditulis oleh Admin. Pertama, Cerdas adminnya. Yes. seperti biasa, diawali dengan yang wajib dulu. Karena ini yang bukan lebih sering, bukan? Ya kan? Kenapa diurutkan nomor 1? Apakah karena wajib ini lebih sering? Enggak. Ini secara umum aja, wajib itu nomor 1. Dan haram nanti paling terakhir. Yaitu kapan mandi, meratakan air ke seluruh tubuh itu dengan niat khusus bisa menjadi wajib, menjadi sebuah kewajiban. Yaitu iza nazarul wuslal masnun, yaitu ketika seseorang bernazar akan melakukan mandi sunnah. Kayak sholat di hari Jumat ada 2 jenis mandi. Mandi karena hari Jumatnya atau mandi karena ingin melakukan sholat Jumat. Nah itu hadisnya beda. Ada mandi untuk hari Jumatnya saja, ada mandi karena ingin melakukan sholat Jumat. Sehingga ketika ingin dinazarkan, aku akan bernazar mandi di hari Jumat, bla 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 bla, maka mandi yang awalnya itu sunnah, yaitu mandi Jumat, itu bisa menjadi mandi yang wajib. Sehingga secara pahala bisa jadi lebih tinggi. Karena pahala amalnya bukan amal sunnah lagi, tapi amal wajib. Ini hack life. Jadi pahala-pahala ibadah yang sudah besar pahalanya masih bisa ditingkatkan lagi. Ini Pahala saja. Jelas bahasanya. Pahala besar gitu. iya. Minum dulu biar nggak salah imajinasi. Karena ini bab yang berkaitan dengan mandi-mandian. Takut khawatir. Wa fi halatin sitin. Itu yang pertama tadi, ketika dinazarkan maka mandi yang awalnya sunnah ataupun bahkan mubah itu bisa menjadi yang sunnah aja. Yang sunnah aja itu bisa menjadi wajib. Wa fi halatin sitin. Begitu pula dengan mandi-mandi yang disebabkan dengan 6 keadaan, yang mana nanti akan disebutkan di pembahasan berikutnya. Mulai dari pembahasan 3 yang dialami oleh pria dan wanita, ataupun 3 perkara yang hanya dialami oleh wanita saja. Cuman di sini diantaranya khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Keluar aja mandi, apalagi sengaja dikeluarkan. Jadi seperti itu. Astagfirullah. Agak menyinggung. Kenapa? Maksudnya keluar dengan dikeluarkan. Keluar itu kan bisa jadi karena mimpi basah. Itu sangat lumrah. Pelajaran SD. Jadi keluar gitu kan, tanpa ada kesengajaan. Tapi kalau dikeluarkan, ya berarti ada ikhtiar. Ada upaya yang dilakukan untuk bisa biar keluar. Dengan berbagai cara. Baik yang halal maupun yang haram. Yang halal ada. Yang halal, ya itu akan dijelaskan di kori berikutnya insya Allah. Kalau kori malam hari ini fokus Cari aman. ke yang hukum-hukum secara umum aja. Itu ya. Kemudian yang kedua, manduk. Kemudian mandi itu nggak cuma tentang mandi wajib, ada mandi yang sunnah. Dan ini banyak. Contohnya tadi ghuslil jumu'ah, mandi di hari Jumat. Yang ternyata tadi kalau mandinya cuma niat karena hari Jumatnya saja,
maka dia berarti mengamalkan sunnah, gitu aja. Tapi kalau pengen mendapatkan pahala yang luar biasa di hadis Riyadhus Shalihin itu, maka niatnya bukan hanya karena hari Jumat, tapi karena ingin hadir sholat Jumat. Jadi itu lebih lengkap. Kalau tidak hanya hadir tapi jadi khotibnya gitu. Itu Tambah bukan lagi hanya nggak? dapat pahala, tapi dapat Amplop. bukan Jumat berkah. Oh iya berkah. Ya kadang kan Jumat berkah itu harus diperoleh. Beli ya wakilnya. Jumat berkah itu kadang harus diperoleh dengan war. Kita harus rebutan. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Kalau zikir-zikir dulu nggak dapat. Nah beda kalau jadi khotib dan imam. Tanpa perlu war, tiba-tiba Ustadz ini ada Jumat berkah hari ini. Jadi seperti itu. Makan. Kalau misalnya awalnya sudah ada jadwal khutbah nih, Ya. lalu dikasihkan ke kawannya karena ada jadwal lain. Ternyata yang ini kosong, akhirnya dia kosong jadwal Jumatnya. Itu Jumat berkah bukan? Berkah, Ustaz. Itu masuk kategori Apa Ustaz? sudah niatul mu'min khairun min amalih. Oh, Karena sudah ada niat untuk berangkat. alhamdulillah. Adapun kecewa hal lain Ustaz ya. Hal lain. Ya intinya khotibnya mandi. Ya, mandi biar dapat pahala banyak. Kemudian lil aidain, yaitu mandi untuk sholat id. Ya. Begitu pula nanti ketika mandinya mubah tapi diniatkan sunnah. Nah, itu seperti yang nanti enggak ditulis ya. Padahal yang dimubah ditulis. Jadi ketika ada mandi-mandi mubah, mandi yang kita lakukan setiap hari untuk sebelum kerja atau mandi kapanpun itu, Mandi. Sebelum kerja mandi. Ngapain? lanjut. atau setelah dari kandang ayam mandi, Iya, iya. Wajar, ya kan, wajar. mubah, maka ketika diniatkan, oh aku niat mandi agar bisa semangat dalam beribadah, semangat dalam mencari nafkah, maka akan mendapatkan pahala mandi yang sunnah. Kemudian di sini ada mandi yang mubah. Mubah berarti mandi yang diperbolehkan. Niatnya pahalanya ndak berpahala, ndak juga berdosa. Yaitu izakana litabarrud. Kalau niat mandi untuk ngadem, mendinginkan badan, maka awit tanazzuh atau tadi bersih-bersih biduni niyatin solehah, tanpa niat soleh. Ya. Jadi mandinya mandi gitu-gitu aja, maka itu hukumnya mubah dan agak mubazir. Sehingga dianjurkan ketika mandi mubah tersebut ada niat-niat solehah yang bisa dilintaskan dalam hati. Kemudian yang keempat, ya, ini tentang mandi ya, jadi nggak nyinggung per istinjaan. Yang keempat adalah makruh. Wah, mandi apa tapi makruh? Mandi di rumah tetangga atau mandi apa ya kan? Kalau nggak megang kitab kan? Tidak tahu. Belum terbayang. Ayo Ustadz, Pak Emil, coba bayangkan. Mandi yang makruh tuh mandi apa? Air kecap. Imajinasi yang liar. Ya karena buang-buang kan, mubazir jadinya. Haram. Oh, haram ya. Mandi air susu tuh gimana? Hah? Di mana? Susu apa, Ustaz? Nah, udah. Kambing. Oh, jelas. Bukan di surga ya? Mandi sambil minum susu itu. Maksudnya? Aduh, bahaya. Kubu kanan ini bahaya. Kubu kiri, kubu istinja. Mandi untuk kesehatan. Ya. Oh, itu sah-sah saja. Oh iya, lihat konteksnya dulu ya, lihat konteksnya. Berarti tidak ada hitungan mubazir ya? Tadi kan tapi Wallahualam. untuk kesehatan. Kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Kalau memang ada anjuran seperti itu dari dokter yang terpercaya ya, dokter terpercaya menyatakan bahwa penyakitmu ini hanya bisa sembuh kalau kamu mandi pakai air susu misalnya. Kan tidak mubazir jadinya. Ikhtiar untuk berobat. Tapi memang real pakai susu atau pakai sabun aja kayak susu. Udah nyobain? Yang biasa yang dilakukan oleh para selebriti gitu. Oh, bukan air susu betulan itu. Nggak subscribe soalnya. Bukan air susu itu, Ustaz. Bukan, cuman istilah aja mandi susu. Oh, gitu. Bukan susu beneran. Tahu Saya ini kena. nanti saya pulang ke rumah kan buka 3 kali susu mah masukkan ke bak gitu. Bukan susu. Kalau artisnya ya, Ya. bersusu. 5 yaitu yang Bahaya, keempat adalah bahaya. makruh.
Makruh itu ternyata di sini dicontohkan dengan al-ghuslu bil inrimas. Mandi sambil berendam. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Dengan syarat tidak kentut. Kalau kentut akan ada lubang yang terbuka sedikit dan airnya masuk, batal, kodok. Sehingga jalan kakinya sampai. walau kan al-ghuslu wajiban, sekalipun mandinya ini mandi wajib, tapi kalau dia itu dalam keadaan berpuasa, ya kan, ada saja orang jima di malam hari, kemudian tidur bangun-bangun jam 7, belum mandi wajib, tapi sudah boleh berpuasa dan sah puasanya, tiba-tiba pengen mandi di bathtub berendam. Nah, itu makruh. Cuman kalau udah ternyata dalam keadaan berpuasa kok dia buang angin, maka batal. Berarti mandi makruh di sini mandi karena amrun kharij. Iya kan? Karena faktor eksternal, dia lagi dalam keadaan berpuasa. Bukan karena tadi yang kita bayangkan mandi di kamar mandi tetangga atau mandi dengan air gosok jadi haram. Nah. Kemudian nomor 5, haram ma'asihah. Ada mandi tapi haram. Kemudian selain haram tapi masih sah mandinya. Sah. Mandi sah itu kan mandinya berarti menggunakan air yang suci, kemudian meratakan ke seluruh badan. Maka tapi kok dikatakan haram? Mandinya sah tapi haram. Yaitu ketika seseorang mandi dengan air yang hasil gosok. Ya tadi mandi di kamar tetangga enggak bilang-bilang. Kamar tetangga, rumah tetangga. Kalau mandi di jedingnya masjid. Itu urufnya memang sudah disediakan untuk umum, baik yang numpang sholat di situ ataupun tidak. Yang mungkin belum saya pernah coba itu mandi di rumah ibadahnya non muslim. Ya kan? Kenapa harus di masjid gitu? Memang ibadah lain nggak ada. Ya pom bensin lah, paling tidak pom bensin. Ya memang udah Tapi saya ada pernah baca juga bisa jadi haram. Karena tujuan awal kamar mandi itu disediakan adalah untuk orang yang beribadah ke masjid. Sehingga kalau ada orang yang tidak beribadah ke masjid, hanya numpang ke kamar mandinya, maka sebenarnya air itu dan fasilitas itu tidak diperuntukkan kepada orang tersebut. Ya. Sehingga ketika menggunakan gosok jadinya. Ya. Ceboknya cebok haram. Tapi bisa. Ya. Jadi pertimbangan solusinya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Solusi dipertimbangkan. Biar apa itu? Itu Kalau di konteksnya kalau di masjid. itu kalau tidak tempat sholat tahiyatul masjid. Iya, itu kan konteksnya. Kami diajak dulu. Oh begitu. Sebagai paling tidak lah. Masjid dulu sebentar baca. Oh, biar dianggap pengamal masjid. Oh, ya. Cerdas beliau. Masuk. Udah kan soalnya, udah keburu mau keluar. Enggak, berarti kalau kita lagi perjalanan misalnya kan ya. Kemudian pengen BAB atau buang air kecil gitu kan. Berhentilah ke masjid. Kalau kita kan kebiasaan begitu kan, dari masjid. Kita. Kemudian enggak kita Enggak. ngomong. Cari pom saya. Oh, cari Atau pom. pinggir jalan sekali ya. Kemudian ke masjid itu, habis itu kita buang air kecil, buang air besar itu, tanpa kemudian melakukan ibadah-ibadah yang ada di masjid. Ya tadi kan beliau menawarkan asumsi bahwasanya itu dikhususkan untuk penghuni masjid. Maka kita tabrakan lagi dengan asumsi lain, kalau memang itu dilarang, ada tulisan dilarang kalau belum sholat. Jadi ketika tidak ada larangan-larangan, ya memang seterbuka itu berarti. Apalagi memang sudah ditaruh di area yang ketika masjid digembok itu masih bisa dipakai. Nggak dipagar, nggak dipagar itu berarti. Intinya kalau emang mau perlu solusi yang lebih anti syubhat, anti meragukan, tadi tinggal ngamalkan. Ya betul juga, betul. Iya kan, tanpa harus sholat, tapi udah ngamalkan tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, itu harus 4 kali. 4 kali, iya. Nah, itu tanpa wudhu boleh. Itu udah dianggap kayak diharapkan pahalanya itu setara dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi klaimnya itu bahasanya
bukan bukan sepadan. Bahasanya itu di i'anah itu diharapkan pahalanya bisa menyamai sholat tahiyatul masjid. Lumayan tawadhu karena tidak bisa ngeklaim kita tentang pahala. Ada solusi lain juga kan. Infak ke masjid. Infak. Oh, 2.000 untuk Masuk akal, masuk akal. Intinya infak lah untuk menghapus tadi itu. Bukan setara ya, tapi berharap dengan infak itu Ustaz mic-nya, Ustaz. yang haram itu jadi dimakfulan juga sih. Udah selesai? Habis Habis dari perjalanan BAB, tiba-tiba hanya di masjid, WC. Kalaupun Anda tidak bisa beribadah atau kebetulan masjidnya itu dikunci, ya sampai infak seikhlasnya untuk menggantikan air yang Anda pakai. Anggaplah beli gitu Mas. Masuk akal. Itu solusi. Dan lebih tegasnya lagi kata Ustaz Bayu tadi, selama itu tidak ada takhir Ustaz. Kalau ada takhir itu sepakat itu haram. Dilarang mandi, kan biasa di WC masjid. Dilarang. Itu sepakat kalau mandi itu tidak boleh, gosok itu. Kalau tidak ada takhir, tidak ada catatan atau dilarang mandi, tidak ada itu berarti bersifat umum. Solusinya tadi itu, kalau tidak baca subhat tasbih 4 kali, infak. Itu sepanjang pengetahuan saya. Sepanjang kepunyaan saya gitu. Intinya saya suka yang gratis. Oh iya. Saya suka yang gratis. Dan kemudian ditekankan lagi untuk mengamalkan tadi yang 4 kali itu harus 4 kali dan harus ditambah juga wala haula wala quwwata illa billahil lazim. Bukan yang sesederhana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali. Bagiatul sholihat ya. Nah, itu amalan untuk mak-mak pengajian yang kadang hadir pengajian di hari Jumat sore. Pengajian udah dimulai, loh, aku belum sholat tahiyat. Nah, itu bukan enggak perlu. Karena kalau mau diamalkan pun Langsung direvisi. karena kalau diamalkan pun ya kan masa pengajian udah mulai dia sholat di pojokan atau penceramahnya datang udah dimulai. Jadi bisa mengamalkan tersebut. Dan yang terakhir sebelum ditutup yaitu ma'a adam istihah. Ada mandi haram dan mandinya ndak sah. Ayo Leon, coba. Mandi apa yang haram? Tapi tidak sah. Mungkin mandi di lautan cabai Ustaz. Lautan cabai. Tadi kecap memang cabai. Ya betul juga sih, tidak sah kan? Iya. Tidak sah kan? Tapi haramnya tidak masuk. Oh iya, tidak haram. Berbahaya. Oh berbahaya. iya, masuk akal, masuk akal. Kalau kentut, pedas kau. Iya. Membahayakan madorot haram. Tidak sah karena itu air yang mutagoyir. Mangkombo. Kecap udah, cabai udah. Kalau jadi sambal kecap. nah imajinasi lumayan liar ya. Ini kalau disuruh AI bikin videonya. Yang terakhir, contoh daripada haram tapi tidak sah. Di sini disebutkan izakanat haidon biniyati ta'abbud. Ada orang haid tapi maksain mandi wajib. Niatnya itu biniyati ta'abbud. Maka ngapain gitu? Ini masuk ke kategori tala'ub biddin. Dia masih dalam keadaan haid tapi kok masih mandi gitu kan? Kayak bermain-main dengan agama. Kalau mandi agak jarang lah, yang dia lagi haid lalu dia sengaja mandi dengan nawaitul ghusl li raf'il hadasir, agak jarang lah. Yang sering itu biasanya orang haid lalu dia berwudu dengan niat nawaitul wudu li raf'il hadasir asghari. Ya, Karena ingin menjaga keistiqomahan. enggak, supaya enggak diganggu jin. Setahu saya ada yang seperti itu. Ganggu jin pakai wudu. Ya. Bisa. Allah a'lam bishawab. Jadi sekilas dari dunia permandian setelah peristinjaan, yang mana dari mandi-mandi yang ada ini sederhana, yaitu sekedar mengalirkan air ke seluruh tubuh, tapi yang sering tidak dilakukan oleh orang awam, orang yang belum belajar ilmu agama, seringkali tidak tahu cara niat daripada mandi itu sendiri. Nah, itu akan dibahas di pertemuan berikutnya tentang fardu wusul. Fardu wusul, sehingga misi daripada penceramah dan pendakwah itu boleh juga mengabsen atau menyinggung ketika dalam ceramah-ceramahnya tentang mandi wajib ini.
Karena lumayan sering diamalkan oleh para yang sudah berpasangan. Sehingga ketika tidak tahu hal ini, dan memang sudah dicek oleh beberapa pendai ketika masuk ke kampung-kampung, banyak yang tidak tahu niat mandi wajib. Karena mandi kan ya mandi gitu kan ya. Goal utama mandi kan Bersih biasanya. bersih gitu. Tidak ada yang pakai nawa itu segala. Iya, ternyata banyak itu yang begitu itu. Kok ada ya? Sekedar tambahan, bukan mencuri waktu. Perlu dijelaskan juga bahwa Miksat. yang terakhir itu kan biniat itu ta'abbud. Jangan kita salah pahami. Lalu kalau orang wanita haid tak boleh mandi sama sekali, tidak gitu. Iya. Yang tidak boleh itu niat menghilangkan hadas itu sendiri. Berarti boleh mandi kan hanya tabarrut, mendinginkan atau bersih-bersih. Sehingga masyarakat awam tuh, oh kalau orang haid tak boleh mandi berarti. Bukan gitu. Tak boleh mandinya itu kalau niat itu ta'abbud, beribadah. Itulah yang dimaksud oleh Qori tadi. Berarti dia bermain-main dengan agama. Silahkan mandi untuk mendinginkan, mandi bersih, mandi mubah lah, gitu intinya. Kalau diniatkan mandi wajib, itu yang niat ta'abbud, itu yang dimaksud. Niat beribadah dan mendapatkan pahala itu yang dilarang. Jadi poin yang kelima itu, mandi yang haram dan tidak sah itu adalah bagi orang yang haid, dalam arti bukan tak boleh mandi sama sekali, boleh mandi asalkan jangan niat mengangkat hadas atau niat beribadah kepada Allah dengan mandinya itu tidak, tapi hanya untuk bersih-bersih, mendinginkan badan dan lain sebagainya, atau berhias boleh, malah bagus kan gitu. Itu Dan saja penekanannya. iya, selain terlalu menyepelekan, orang awam itu kalau tadi kan menyepelekan, tidak tahu niat, tiba-tiba mandi aja semau hati. Ada juga yang bagian orang awam versi ekstrim. Ada kalangan-kalangan tertentu yang tidak mau dan tidak merasa tidak sah kalau mandi wajibnya itu tidak menggunakan sabun khas dari kampungnya. Jadi Ada yang begitu ya? kate nekwanku mun mande ya harus pakai Langir. apa namanya? Langir. Langgir. Langgir. Langir. Langgir. Langir. Ya, sejenis apa ya? Sabun. Kayu memang, kayu ini langir, tapi yang diambil itu kulitnya. Kulit. Ya, memang kulit itu memang keras. Campuran untuk air. Bukan campur air. Untuk biar menghilangkan Kuman-kuman Ada bakteri. tulisan, langir itu pengganti bidara. hmm, Tidak ada bidara. Gitu. Jadi kalau memang ada bidara, pakai bidara. Itu digunakan juga untuk atau kipayah. fardu kifayah. Ya, cuman karena dia sudah ada bidara, langir tinggal. Ayolah, hal semacam itu mungkin ajaran nekwan-nekwannya sunnah atau bagus gitu. Cuman dikiranya wajib atau bahkan nekwannya mewajibkan. Jadi sampai turun ke temurun, oh nggak bisa aku mandi wajib kalau nggak ada benda itu. Nah, itu. Padahal di sini cukup air apa aja, yang penting suci mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu tasawuf. Kamera. Nah, dipotong jadi TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan di sesi terakhir dalam live streaming ini, yakni pembahasan dalam ilmu tasawuf. Kitab yang kita jadikan rujukan adalah kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, yang mana dalam hal ini saya memegang kitab syarahnya yang berjudul Sirajut Thalibin karyanya Syekh Ihsan Jampes, halaman ke 236. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Fa in qila fama taqulu fi ziyaratil ikhwani fillahi azza wajal. Jika kamu bertanya apa pendapatmu tentang ziarah kepada saudara, maksudnya ikhwan fillah, saudara seiman dalam agamanya Allah azza wajal, wa muwasalatil ashabi bitalaki wat tadzakuri, yang mana tujuan dari ziarah atau berkunjung itu adalah untuk menyambung tali persahabatan
untuk bertemu dan juga saling mengingatkan. Jadi Imam Al-Ghazali di sini sedang membuat dialog imajiner atau pertanyaan-pertanyaan yang beliau perkirakan akan ditanyakan oleh seseorang tentang bagaimana hukumnya kita bersilaturahmi, datang kepada sahabat kita, berkunjung kepada mereka, atau istilahnya di sini adalah ziarah, yang tujuannya adalah satu, bertemu dan juga saling mengingatkan. Titik, itu pertanyaannya. Nah, untuk konteksnya adalah bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, pembahasan kita ini adalah pembahasan tentang uzlah atau tafarrud bahasanya di kitab ini, yakni menyendiri, menjauhkan hati kita untuk bergantung kepada makhluk, agar tujuannya hati kita ini semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi yang ditawarkan agar hati kita terlepas dari ketergantungan pada makhluk dan semata-mata menggantungkan kepada Allah, solusinya adalah dengan tafarrud, itu obatnya, atau uzlah. Di satu sisi, kita dianjurkan untuk berobat dengan cara uzlah atau tafarrud. Tapi di sisi lain, bukankah agama ini menganjurkan kita untuk menyambung silaturahmi? Atau bukankah agama ini memerintahkan kita untuk berkumpul bersama teman-teman yang soleh misalnya? Sehingga muncullah pertanyaan ini. Gimana hukumnya kalau kita itu, apa pendapatmu, kata Imam Ghazali ini? Imam Ghazali bertanya pada dirinya sendiri karena ini dialog imajiner. Apa pendapatmu kalau kita ziarah, berkunjung kepada saudara dan seterusnya tadi itu? Maka jawaban Imam Al-Ghazali adalah fa'lam anna ziyaratal ikhwani fillahi azza wajal min jawahiri ibadatillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa berkunjung kepada saudara kita, yakni saudara seiman, saudara seagama, satu keyakinan kepada Allah azza wajal, ziarah seperti itu atau berkunjung seperti itu termasuk daripada jawahir, esensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah, inti. Ziarah, berkunjung, menyambung tali persahabatan dengan saudara seiman itu termasuk daripada inti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya bernilai ibadah dengan demikian seperti itu. Wa fiha az-zulfatul karimah ila Allah azza wajal, yang mana di dalam ziarah tersebut itu terdapat zulfatul karimah, terdapat kedekatan yang mulia ilallahi azza wajal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berkunjung kepada saudara kita seiman, itu akan memunculkan kedekatan kepada Allah, saling mengingatkan, tadi itu kan disebutkan tadzakur, saling mengingatkan satu sama yang lain dan seterusnya. Ma'ama fiha min durubil fawaidi wa solahil qalbi. Dan pada saat yang sama, dalam ziarah, dalam sesi berkunjung tersebut, terdapat banyak sekali faidah dan juga terdapat banyak sekali solahil qalbi, yakni MBG-nya hati. Ya kan, makanan bergizi gratis untuk hati gitu maksudnya. Untuk kebaikan hati. Istilah yang lain. Kenapa? Kok antin? Anda kan Walakin akan tetapi ada catatannya, bisyarato ini dengan dua syarat. Bagus berkunjung kepada saudara seiman, tapi ada dua syaratnya. Ahaduhuma, salah satu di antaranya adalah alla takhruja fi dzalika, janganlah kamu itu keluar dalamnya untuk dipamerkan. Wa qaulil lahwi, dan juga mengucapkan kalimat-kalimat, membicarakan perkataan-perkataan yang sia-sia. Baru ngomong ilmiah sedikit, tiba-tiba sabun, tiba-tiba itu kena kritik berarti kita, Ustaz. Menurut kepunyaan saya, rasa begitu. Gimana? Aduh, Edukasi, Ustaz. Oh, edukasi. Wah, Aduh. Wal ghibati dan juga ghibah. Ini agak susah ini. Bahkan terkadang kalau nongkrong enggak ada ghibahnya, kayak kurang gimana, kayak gatel gitu. Kayak ya, kurang bumbu, jadi kurang sedap. Bahkan Nabi boleh. Oh, itu ghibah yang diperbolehkan. Nanti kan sudah pernah kita bahas tuh, ada ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya kalau di kifayah itu, di Tahqiqul Maqam itu ada 6, dan beberapa kitab yang lain sih ada ghibah yang diperbolehkan. Bahkan sebenarnya saya baca di mana ya,
sifat-sifat yang kita anggap buruk seperti riya, takabur, apa lagi? Bukan. Itu bagi kita itu kan buruk. Sebenarnya bukan karena esensinya yang buruk. Jadi perilaku-perilaku seperti itu bukanlah sesuatu yang buruk secara lidatihi. Karena kalau Allah yang melakukan itu, Allah memamerkan, tidak masalah dong. Atau ghibah tadi. Ghibah itu ya secara umum yang kita ketahui kan haram. Tapi ternyata ada loh ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Karena memang pada dasarnya aktivitas seperti itu tidak sepenuhnya haram. Wanah wadzalika dan seterusnya. Jadi dua syaratnya tadi itu, boleh kita berziarah kepada saudara-saudara kita, menyambung tali persahabatan dengan catatan yang pertama tadi adalah jangan terlalu overload, jangan terlalu lama, ya ingat waktu dengan izinnya juga. Kan ini sudah diizinkan, tangki. Takut ini ziarah ke ashabnya jam 9 malam, baru mulainya jam 10. Kemudian yang kedua adalah menjaga hak-haknya ziarah itu. Fayaudu alaika wa ala akhika alwabal. Maka kalau kita kalau kita tidak menjaga itu, maka kembalilah kita dan juga saudara kita itu akan terjebak pada al-wabal. Lihat di sarahnya artinya adalah petaka. Terjerumus lagi kita dalam hal-hal negatif lah, tidak baik. Walaqad hukiyah, ini cerita ini sudah diceritakan waktu itu. Walaqad hukiyah, dan sungguh telah diceritakan annal Fudail wa Sufyan rahimahumallah. Sesungguhnya Imam Fudail bin Iyad dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallah tadzakara fabaka. Keduanya ini suatu ketika dua imam besar ini, keduanya sedang duduk dalam satu majelis bersilaturahmi, keduanya sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Asik mereka bicara, tapi di akhir ternyata keduanya sama-sama nangis. Loh, perasaan tadi asik nongkrongnya, kok tiba-tiba nangis? Ada apa ini kan? Bertakon-takon jadinya. Faqala Sufyan. Ini kronologinya begini. Faqala Sufyan. Kemudian Imam As-Sufyan satu ketika dalam majlis itu beliau mengatakan, "Ya Aba Aliyin, wahai Abu Ali," ini kunyahnya, "arju anna ma jalasna majlisan arjalana min hadal majlis." Majlis yang paling aku harapkan, kira-kira begitu. Majlis yang paling aku harapkan adalah majlis yang seperti ini. Yang paling saya suka majlis-majlis itu yang begini ini. Ngobrol dengan engkau, kita bicara yang ilmiah dan seterusnya. Faqala al-Fudail. Kemudian Imam Fudail bin Iyad menjawab, "Ma jalastu majlisan," tidak pernah aku duduk dalam satu majlis, akhwafu, yang lebih aku takuti alayya, dari diriku sendiri, min hada, daripada majlis ini. Kalau tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan majlis yang paling aku harapkan yang begini ini, justru kata Imam Fudail bin Iyad, justru majlis yang paling aku khawatirkan yang majlis begini ini. Faqala, kemudian bertanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wa kaifa ya Aba Ali?" Apa? Kenapa emangnya? Gimana bisa? Qala, kemudian dijawab, "Alasta ta'madu ila ahsani haditsika fatuhadditsuni bihi wa ana amatu ila ahsani ma indi." Tidakkah engkau sengaja ila ahsani haditsika, untuk memilih diksi bahasa yang bagus dari ucapanmu itu, fatuhadditsuni bihi, lalu kamu mengucap dengan kalimat tersebut. Bukankah ketika kita ngobrol dalam majelis ini, kamu sengaja memperindah bahasa, memilih diksi-diksi yang menarik, yang kemudian pakai bahasa-bahasa ilmiah, supaya ingin dinilai pintar oleh orang lain misalnya, atau supaya ingin terkesan puitis oleh orang lain, tujuannya itu. Wa ana amutu ila ahsani ma indi fahadatsuka bihi, pun juga aku sengaja memilih kalimat-kalimat yang bagus seperti itu, kemudian aku ucapkan juga kepadamu. Salma tadi,
fatazayyanta li wa tazayyantu laka. Lalu kamu sengaja memoles bahasamu atau penampilanmu dan seterusnya. Begitupun aku sengaja memoles diriku sendiri dan seterusnya. Yang tujuannya tadi itu adalah untuk ya memamerkan. Tujuannya agar untuk memberi kesan yang sebenarnya itu adalah riya ya. Riya yang tersembunyi. Maka setelah mendengar jawaban seperti itu dari Imam Fudail bin Iyad, fabaka Sufyan. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri nangis jadinya. Fayajibu an takuna majalasatuka lil ikhwan wa mulaqatihim ala miqdari qasdin wa ihtiyatin wa nadharin latifin. Maka fayajibu maka menjadi wajib an takuna mujalasatuka, majlismu itu lil ikhwan dengan saudaramu wa mulaqatihim dan juga pertemuan-pertemuannya itu ala miqdari qasdin ya dengan kadar secukupnya saja. Jadi kalau ya etika bertamunya, jadi karena judulnya adalah etika bertamu ala sufi, kalau bertamu itu ya hajatnya apa, tujuannya apa. Kalau sudah jelas baru bertamu, bukan karena aduh enggak ada tujuan nih, mau kemana ya kita? Hadirlah di mampir. Atau datanglah ke rumah Ustaz Bayu, barangkali ada kue, ada kopi, dan seterusnya. Tidak jelas tuh. Cukup sekedarnya saja. Kemudian wahtiyatin dan juga harus berhati-hati. Wanadorin latifin, harus dipikirkan secara jeli. Jangan sampai kita berkunjung salah niat atau salah ucap dan seterusnya. Fala yakdahu dzalika. Dengan demikian ziarahmu itu tidak menjadi buruk. Hina idzin. Fi uzlatika, tidak menjadi buruk pada saat itu. Fi uzlatika, dalam proses uzlahmu wa tafarrudi anin nas, dan dalam proses bertafarrud dari manusia. Wala ya'udu 'alaika wa 'ala akhika bidororin, dan engkau serta saudaramu tidak akan terjerumus kembali kepada kemudorotan. Wa afatin, dan juga penyakit-penyakit hati. Bal bi khairin katsirin, bahkan akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa naf'in azim, dan juga mendapatkan manfaat yang agung. Wallahul muwaffiq. Nah, di situ pembahasan kita titik sampai di situ kira-kira, yang pada intinya memang betul-betul berbahaya sebenarnya ya. Kita pun sesekali perlu introspeksi diri sebagaimana yang disebutkan tadi itu. Terkadang apa yang kita anggap baik secara zahir, sebagaimana ada di kitab taklim, cuman saya cek di kitab, di aplikasi hadis belum nemu saya, tapi ini di kitab Ta'limul Muta'allim. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Betapa banyak amal kita yang mana amal tersebut secara zahir itu adalah amal dunia, kemudian pada gilirannya amal yang nampak dunia itu bernilai di sisi Allah menjadi amal akhirat bihusnin niyah, karena niat yang bagus. Pun juga sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru bisu'in niyati min a'malid dunia. Betapa banyak amal-amal kita yang secara lahiriah nampaknya seperti amaliyah-amaliyah akhirat, tapi kemudian karena niatnya buruk, maka turun derajat menjadi amaliyah duniawi. Sedekah ke, mau ngaji ke, mau ibadah ke, nampak lahiriahnya, nampak zahirnya ibadah, tapi karena niatnya buruk, nah justru itu menjadi amal dunia, jatuh derajatnya. Sebaliknya ya kayaknya cuma bertetangga saja, ngopi sama kawan, tapi tujuannya baik, entah belajar atau bertanya, konsultasi dan seterusnya. Justru yang seperti itu bisa naik derajatnya di sisi Allah menjadi amaliyah akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau menambahkan? Kalau di Ustaz, barangkali ada beda tambahan Mas Nabi? Maksudnya tambahan apa, Ustaz? Ide. Baru disebutkan. Ini tadi ya, Ustaz, edukasi. karena nanya dari sekian banyak kajian kita Udah diancam dengan bokep. berpertemuan ini tentang uzlah, bisa tidak disimpulkan dengan dua kata? Ketika ditelakkan kata uzlah itu ya berarti uzlah hati gitu. Bisa, tentu saja bisa. Intinya kan di situ. Jadi Karena kebetulan lagi nulis karya, pengen mengkategorikan pakai kata itu
tema kebergantungan kepada makhluk, Hmm. saya pengen bikin genrenya itu 2 kata, uzlah hati gitu, dibanding pakai uzlah aja, Oh gitu ya. Iya. biar langsung lugas. Dalam beberapa pertemuan yang lalu, entah kapan, udah agak lama, pernah kita sampaikan juga, sependek pengalaman saya, memang term-term yang disebutkan di dalam ilmu tasawuf, seperti diantaranya, atau istilah-istilah yang disebutkan dalam ilmu tasawuf, seperti ya, sombong, ria, takabur ya sombong, kemudian tazayun tadi itu, dan juga uzlah, itu semua adalah term-term untuk amalnya hati. Pada dasarnya memang seperti itu. Jadi yang menjadi tolak ukurnya sebenarnya adalah hati, bukan fisik. Ada orang yang tampaknya seperti ria, sedekah harus di video, ngaji di streaming, seolah-olah ria. Padahal belum tentu ria itu urusan hati. Nah, ya hanya kita sendiri yang tahu. Oh, enggak, bahkan kita sendiri pun enggak tahu loh kalau masalah hati ini. Bahkan kita sendiri tidak sadar. Ya Allah yang paling tahu hakikatnya hati kita seperti apa. Begitupun juga dengan uzlah. Uzlah itu hakikatnya ya amalnya hati. Akan tetapi kalau dikejar dengan demikian, apakah uzlah itu cukup hanya sekedar menyendiri di gunung, di gua dan seterusnya? Ya tidak cukup juga kalau ketika dia pergi ke gunung, ke gua, ya kepikiran yang di rumah. Ya bawa HP, bawa laptop, bawa tablet baru. Sekaligus bawa modemnya. Ya tidak jadi uzlah kalau begitu. Mungkin mau ngonten. Ke siapa? bukan mau pamer ya. Ya tujuannya kan uzlah itu kan gimana caranya hati tidak berta'alluq kepada makhluk. Tidak bergantung lagi dengan makhluk. Karena itu menjadi penghambat untuk sampai kepada Allah. Ada juga yang secara lahiriah tidak uzlah. Seperti pembahasan kita ini, tetap kita bermasyarakat, tetap berkumpul dengan orang-orang, tetap kita ada acara kajian mampir seperti ini, secara lahiriah nampaknya bermasyarakat, tidak uzlah. Tapi lagi-lagi uzlah itu adalah urusan hati. Dan ini memang harus dilatih. Allahu a'lam. Ada lagi tanggapan Ustaz Bayu? Ah, cukup. Kecap. Ya kalau sudah tidak ada tambahan, kita kembalikan ke qori awal untuk menutup. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Introspeksi amin. diri, kemudian apa tadi Ustaz Bayu? Jangan lupa mandi. Dan jangan lupa pakai Rexona. Takut bau. Kalau masih bau, silakan uzlah. Masuk. Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.